Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indria Yulestari selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Komputer dan Manusia. Di sini kami ingin mempresentasikan perancangan sistem antarmuka aplikasi Threads. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Sugiarto Catrio Mulyo Rahmanto, Diana Ramdhani, dan Ahmad Solehudin. Baik, kita mulai dari tentang pengenalan aplikasi Threads. Jadi aplikasi Threads ini aplikasi media sosial baru ya. Ini sama seperti Twitter yang dimana pengguna itu dapat berbagi foto, video, pesan teks, dan cerita dengan teman-teman terdekat mereka ya. Dan eh, Threads ini lebih bersifat private ya daripada Instagram. Kalau Instagram memang lebih untuk ke ruang publik dan Threads ini lebih untuk ke arah pribadi. Ya. Cuma ya balik lagi tergantung penggunanya ingin menggunakan seperti apa. Cuma memang konsepnya seperti itu. Dan Threads ini itu aplikasi yang dikembangkan oleh Meta, induk perusahaan dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, layanan Threads ini terhubung dengan Instagram. Untuk mengakses Threads, pengguna diwajibkan login menggunakan akun Instagram karena memang ini kan satu satu lingkup perusahaan. Nah, saat awal login, pengguna bisa mengimpor langsung profil Instagram ke Threads. Jadi mudah untuk mendaftar akun di Threads itu. Jadi nggak perlu mengisi nama lengkap apa dan lain-lain. Ini sudah bisa langsung diimpor dari akun Instagram pengguna. Selanjutnya, latar belakang ide perangkat lunak. Perancangan ulang antarmuka Threads bertujuan untuk merevitalisasi aplikasi ya. Dan beberapa tujuannya adalah pertama, meningkatkan keterlibatan pengguna. Jadi, menarik pengguna kembali ke aplikasi dan mendorong mereka untuk menggunakannya secara aktif. Jadi, pengguna itu kita buat agar dia candu untuk membuka aplikasi Threads ini dan bisa menggunakannya secara terus-menerus. Yang kedua, menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih baik. Ya, mengembangkan fitur-fitur yang memudahkan dan menyenangkan pengguna untuk berinteraksi dengan teman dekat. Jadi, kita rancang ulang agar menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih baik. Ya, selanjutnya adalah mengembangkan fitur-fitur yang memudahkan dan dapat menyenangkan pengguna. Pengguna dapat lebih nyaman tentunya ya menggunakan Threads yang kita revitalisasi ini. Selanjutnya yang ketiga, membedakan diri dari platform komunikasi lainnya. Menawarkan proposisi nilai unik yang tidak tersedia di aplikasi lain seperti WhatsApp atau Messenger. Jadi ada beberapa hal atau mungkin dari segi fitur atau dari segi lainnya yang memang kita membedakan diri ya. Threads ini membedakan diri agar beda dari platform-platform lainnya. Baik, next. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat. Sudah disebutkan tadi. Pertama, meningkatkan keterlibatan pengguna ya. Selanjutnya, membuat desain yang lebih menarik dan intuitif. Selanjutnya ada penambahan fitur-fitur baru dan menyederhanakan proses penggunaan aplikasi. Jadi yang mungkin sebelumnya penggunaannya lebih banyak ya, lebih rumit, ini bisa menjadi lebih sederhana. Lalu manfaatnya, pengalaman komunikasi lebih baik, meningkatnya kualitas percakapan, dan menambah tingkat kedekatan pengguna dengan pengguna lain. Ya, kedekatan pengguna dengan teman-temannya. Next. Nah, selanjutnya metodologi yang digunakan. Ya, kita menggunakan metodologi double diamond.
Ini terdiri dari 4 fase. Ada fase embarking, ada fase exploring, ada developing, dan delivering. Embarking, ya, fase ini berfokus pada pemahaman kebutuhan pengguna saat ini terhadap aplikasi Threads dan platform komunikasi lainnya, serta tantangan yang mereka hadapi. Ya, jadi kita lihat dulu nih, kebutuhan pengguna itu seperti apa, dan juga tantangan kita itu gimana, ya, karena kan banyak platform-platform lain yang serupa dengan kita. Nah, itu akan menjadi tantangan kita, karena di pasar kita tidak hanya sendiri, tapi kita juga ada dari platform-platform lain yang turut serta ikut ya dalam bersaing. Selanjutnya, exploring. Fase ini berfokus pada eksplorasi ide dan konsep desain baru yang dapat mengatasi tantangan pengguna dan memenuhi kebutuhan mereka. Ya, seperti yang disebutkan tadi, bahwa kita harus bisa explore, harus bisa mencari ide baru, desain baru, agar aplikasi kita lebih menarik daripada aplikasi-aplikasi dari platform lain. Selanjutnya, developing. Fase ini berfokus pada pengembangan desain yang paling menjanjikan melalui pembuatan prototipe dan pengujian pengguna. Kalau tadi mungkin kita masih explore, masih mencari ide, pada tahap developing ini kita sudah membuat, sudah mengembangkan, ya. Sudah bukan lagi mencari ide atau membayangkan, tapi di sini sudah melakukan pengembangan. Sudah melakukan pembuatan prototipe, ya, sudah mulai dibuat desainnya gimana, aplikasinya gimana, dan juga pengujian pengguna. Selanjutnya yang keempat adalah delivering. Fase ini berfokus pada penyampaian desain final kepada tim pengembangan dan implementasi. Jadi yang sudah dilakukan, yang sudah dikembangkan, yang sudah dibuat di tahap developing, kita finalkan di tahap delivering. Kalau di tahap delivering ini sudah final ya, yang artinya sudah melalui banyak tahap dari proses pembuatan itu, dari prototipenya, pengujiannya juga. Setelah diuji, setelah dirasa wah aman nih, final, baru masuk ke tahap delivering. Next. Oke, selanjutnya jadwal dan pembagian tugas kerja. Baik, pada bab 1 ya, dari pendahuluan, latar belakang, tujuan, metodologi, itu dikerjakan oleh saya, Ahmad Solehudin. Selanjutnya pada bab 2, pada analisis kebutuhan, dari discover, dari define, itu dikerjakan oleh Tiana Ramdhani. Selanjutnya pada bab 3, desain dan perancangan, ya, itu dikerjakan oleh Sugiarto Catrio Mulyo Rahmanto. Lalu pada bab 4, kesimpulan dan saran, juga dikerjakan oleh Sugiarto Catrio Mulyo Rahmanto. Next. Baik, di sini ada analisis, yaitu terdapat discover dan define. Dalam discover, nah dalam tahap ini itu kita menemukan bahwa aplikasi Tris ini tidak terdapat fitur chat pribadi, DM atau direct message. Nah, di sini menurut kami itu fitur ini penting untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan orang-orang terdekat melalui aplikasi. Hal ini juga konsisten dengan aplikasi media sosial lain seperti yang dirilis oleh Meta, seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, yang semuanya itu memiliki fitur pesan langsung yang tadi saya sebutkan, yaitu chat pribadi atau direct message. Kemudian pada define juga di sini kami telah melakukan dan melibatkan analisis masalah yang telah ditemukan sebelumnya, yaitu kami merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi. Di sini kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya adalah aplikasi harus dapat menghubungkan pengguna, kemudian aplikasi harus menampilkan
status, foto, dan video singkat yang dibagikan oleh pengguna. Aplikasi harus memungkinkan pengguna untuk memberi komentar, like, atau reply kepada konten yang dibagikan oleh orang lain. Aplikasi harus memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit konten mereka sendiri. Kemudian aplikasi juga harus memungkinkan pengguna untuk mengatur privasi konten mereka. Kemudian pada kebutuhan non-fungsional, di sini aplikasi harus memiliki performa yang baik, aplikasi harus mudah digunakan, dan aplikasi juga harus memiliki kontrol yang baik, yaitu dapat menyesuaikan konten yang ditampilkan sesuai dengan minat dan preferensi pengguna. Next. Lalu selanjutnya ada pada bagian sitemap. Pada bagian desain, sistem presensi atau pengolahan nilai diharapkan dapat membantu memperbaiki masalah dan mengurangi adanya kesalahan human error. Dan pada sitemap ini adalah salah satu alat untuk membantu mempermudah pengenalan pada situs website dan juga untuk memudahkan penjelasan sistem dari aplikasi yang akan dibuat. Berikut adalah sitemap yang akan saya jelaskan. Yang pertama, setelah aplikasi ini dia menggunakan login seperti biasa ya. Dan apabila kalian ingin login, akan ditanyakan dahulu ingin menggunakan Instagram atau Facebook karena kan Trace ini sudah terhubung ya. Setelah login akan ditampilkan tampilan utama itu beranda, pencarian, treat atau utas. Yang keempat ada aktivitas, lalu yang kelima ke profile. Profile ini bisa langsung menghubungkan ke arah logout atau keluar akun. Selanjutnya, setelah dibuatnya sitemap, lalu akan dibuatkan sebuah wireframe atau sebuah prototipe apa yang akan ditampilkan sebelum dibuatkan desain aplikasi. Untuk sebagian sebelah kiri, dari sisi kiri adalah bagian wireframe yang belum ada apa-apa, masih polosan. Lalu yang sebelah kanan adalah desain aplikasi yang sudah dibuat. Next. Lalu ada deliver adalah sebuah aplikasi yang telah kami buatkan ya. Seperti saudara Tiana sebutkan adalah tidak ada fitur obrolan atau direct message yang dimana ini sangat mempersulit sekali ya untuk menghubung ke pengguna lainnya, tidak terhubung jadinya. Jadi kami buatkan agar gampang. Lalu yang kedua adalah kami membuatkan fitur pencarian kata kunci agar memudahkan fitur trending yang tampil saat ini. Jadi pengguna hanya perlu melihat saja lalu membuka postingan-postingan yang sedang tren saat ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Woi, Baik, terima kasih. nggak ada suara woi, di mute woi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, ucap, atau yang lainnya. Terima kasih Ibu Indri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.